3, 2, 1. Enam kisah inspiratif pebisnis dunia paling terkenal di Business Session. Salam jumpa kembali. Saya Suryana. Di video informatif edukatif tentang belajar wirausaha anak bagian ke-16 ini, saya akan membahas tentang 6 kisah inspiratif pebisnis paling terkenal di bisnis fashion dunia. Pastikan Anda menyimak video ke-1 sampai ke-15 sebelumnya, agar Anda dapat memahami materi belajar wirausaha anak ini seutuhnya. Berikut ini ke-6 pebisnis fashion paling terkenal di dunia yang mengawali usahanya sejak usia muda. Ralph Lauren. Ralph Lauren mulai berkarir dalam fashion dengan merancang dan menjual dasi pada usia 26 tahun. Dia kemudian mendirikan merek pakaian terkenal, Polo Ralph Lauren, yang ikonik. Ralph Lauren merupakan desainer asal Amerika Serikat dengan lini busana Ralph Lauren Polo. Kiprahnya selama puluhan tahun di dunia fashion membuatnya kaya raya dengan total kekayaan $5,6 miliar. Coco Chanel. Coco Chanel, desainer inovatif yang berasal dari keluarga miskin. Coco Chanel, yang bernama asli Gabrielle Bonheur Chanel. Coco mulai karirnya sebagai penjahit di sebuah toko topi pada usia muda. Dia kemudian mendirikan rumah model Chanel dan menciptakan gaya yang revolusioner dalam dunia fashion. Tak hanya pakaian, Chanel juga merambah bisnis topi, parfum, dan tas. Meninggal tahun 1971 saat itu. Jaringan usahanya membukukan pendapatan lebih dari $160 juta per tahun. Christian Dior. Christian Dior membuka galeri seni dan mulai mendesain pakaian untuk galerinya sebelum berkarir dalam fashion. Dia mendirikan rumah mode pada usia 42 tahun dan mengubah wajah fashion Paris. Pemilik Dior saat ini adalah Bernard Arnault, pebisnis asal Perancis. Berkat deretan brand bawah dunia yang masuk dalam kuasanya, Arnault kini menjadi orang terkaya di dunia urutan kedua. Forbes mencatat kekayaannya mencapai $144,8 miliar Amerika, setara dengan 2.000 triliun rupiah lebih. Di balik kesuksesan itu, ada nama desainer Christian Dior, sang pendiri label Christian Dior. Christian Dior lahir di Prancis pada tahun 1905. Miuccia Prada. Miuccia mengambil alih bisnis perusahaan fashion Prada yang didirikan oleh kakeknya. Dia membawa merek tersebut ke prestasi tinggi dalam industri fashion. Bicara mengenai Prada, tak bisa lepas dari sosok wanita bernama Miuccia Prada. Dia ialah cucu pendiri rumah mode Prada, Mario Prada. Miuccia menjadi salah satu orang yang berjasa mengembangkan Prada, sehingga dikenal banyak orang seperti saat ini. Prada selanjutnya juga membuat label baru bernama Miu Miu, yang menyasar pada pasar anak muda. Forbes mencatat, kekayaan bersihnya kini mencapai $2,5 miliar Amerika, dan menempatkan dirinya di urutan ke-729 orang terkaya di dunia tahun 2018. Stella McCartney. Stella McCartney mulai bekerja di rumah mode Christian Lacroix pada usia muda. Dia kemudian mendirikan merek eponimnya sendiri yang terkenal dengan fokus pada mode berkelanjutan. Stella McCartney memiliki nama besar McCartney sebagai anak dari anggota band Beatles, Paul McCartney. Stella membuktikan mampu menggapai tangga kesuksesan di luar bayang-bayang sang ayah. Lewat ide kreatif dan komitmennya terhadap sustainable fashion, karya Stella banyak dikagumi pencinta fashion, termasuk para tokoh dan selebriti dunia. Pada usia 25 tahun, Stella diangkat sebagai direktur kreatif dulu pada tahun 1997, mengambil alih tempat Karl Lagerfeld. Tidak lama setelah itu, ia pun mendirikan labelnya sendiri, Stella McCartney. Stella memproduksi ready-to-wear, aksesori, lingerie, wewangian, busana anak-anak, dan produk Adidas oleh Stella McCartney yang tersedia melalui 47 toko bebas, termasuk London, Paris, Milan, New York, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Beijing, dan Shanghai, serta lebih dari 600 agen grosir di kota-kota utama di seluruh dunia. Kekayaan Stella ditaksir mencapai $75 juta Amerika, atau setara 1,1 triliun rupiah. Calvin Klein. Calvin Klein mendirikan merek fashionnya sendiri pada usia 28 tahun. Merek ini menjadi salah satu merek pakaian terkenal di dunia. Calvin Klein adalah sebuah merek fashion yang didirikan oleh perancang busana Amerika Serikat bernama Calvin Richard Klein pada tahun 1968. Pertumbuhan luar biasa berhasil diraihnya.
Hingga pada tahun 1984, tercatat penjualan retail di seluruh dunia diperkirakan mencapai lebih dari 600 juta dolar Amerika. Pakaian Klein dijual melalui 12.000 toko di Amerika Serikat dan tersedia di 6 negara lain. Pendapatan tahunannya mencapai lebih dari 12 juta dolar Amerika. Pemilik sah dari merek Calvin Klein sejak tahun 2003 adalah FVH Corporation, sebuah perusahaan fashion dan pakaian ternama yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. Memiliki toko retail dengan lebih dari 1.500 toko retail dan toko online yang tersebar di berbagai negara di Amerika Utara, Eropa, Asia dan Amerika Latin pada tahun 2020 dan mencatatkan pendapatan sebesar sekitar 7,1 miliar dolar Amerika atau saat ini setara dengan 105,8 triliun rupiah. Kisah-kisah inspiratif ini menunjukkan bahwa bakat dan hasrat untuk fashion bisa dimulai sejak usia muda. Mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya yang ingin meraih kesuksesan di dunia fashion. Demikian ulasan saya kali ini. Silahkan subscribe atau follow, jangan lupa like dan share, lalu klik notifikasinya, agar Anda bisa menyimak video belajar wirausaha anak selanjutnya. Saya Suryana, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di materi berikutnya.